insyaallah Gusti Allah ijabahi. Ya Allah, bangun bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai, dimanapun Anda berada, di tengah ramainya perbincangan tentang nasab, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang begitu luar biasa, yang begitu mengagetkan untuk kita semua. Dulu kita ingat ada kiai yang meninggal di atas panggung. Sekarang ada yang terbaru, di tengah-tengah kegiatan pengajian akbar, ini malah ada insiden rubuh, panggungnya rubuh, Masya Allah. Ini saya jujur saja, terus terang saja baru kali ini melihat ada insiden yang semacam ini begitu mengagetkan sekali. Saya sampai mengingat-ingat, ini pernah nggak sih ada kayak semacam ini? Ternyata nggak pernah. Dan saya pikir mungkin di Indonesia ini ya ada yang pernah menjumpai semacam ini, akan tetapi ya beberapa. Sehingga insiden yang begitu langka ini menjadi sebuah pertanyaan. Orang menjadi bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini? Nah, saya ingin mengingatkan di sini kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Kemudian di dalam surat yang lain Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian di dalam surat yang lain pula Allah berfirman, tepatnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat-ayat ini kita bisa menarik satu garis besar, bahwa segala yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada tulisan yang menurut saya ini bagus sekali untuk dibaca, sehingga saya tampilkan di sini. Diupload oleh Jatim NU Or ID di laman NU Online Jatim, mudahnya begitu. Ada tulisan yang berjudul Interpretasi Balak, Musibah dan Dosa. Kita baca di sini, ditulis oleh Abu Haiz Muhammad Zainur Rahman Hammam. Diawali dengan redaksi pada dasarnya, balak secara terminologis adalah ujian atau al-ikhtibar yang baik aplikasi atau implikasinya bisa positif dan bisa pula negatif. Ini di dalam kurung adalah referensinya. Kemudian hal ini bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35 atau surat Al-A'raf ayat 168. Terminologi bala ini menjadi sebuah wacana yang layak untuk diperbincangkan manakala kita cermati fakta di tengah sebagian masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat tradisional, bahwa balak dalam kurung balat atau tola bahasa Madura pen atau kualat dalam bahasa Jawa ternyata hanya dikonotasikan pada hal-hal yang bersifat negatif semacam celaka, sial, naas dan sebagainya. Menariknya, hal negatif tersebut selalu diyakini sebagai sebuah risiko dari perbuatan jahat terhadap seseorang yang dianggap memiliki kelebihan tertentu. Interpretasi semacam ini tentu tidak dapat serta-merta dipersalahkan begitu saja. Karena paling tidak ada sisi-sisi kebenaran di dalamnya. Hanya barangkali hal-hal yang agak menyimpang perlu untuk diluruskan sehingga dapat selaras dengan konsep Islam dalam kurung yang penulis pahami secara sangat terbatas tentang balak itu sendiri. Untuk itulah risalah sederhana ini hadir. Satu hal utama yang harus diyakini bahwa segala peristiwa yang menimpa kita, baik itu menyenangkan atau tidak, manis atau pahit, lunak atau keras, sejatinya adalah merupakan realisasi dari qudrah dan iradah Allah. Ini bisa kita simpulkan dari interpretasi tentang qada dan qadar dalam konsep ilmu kalam atau i'tiqad tauhidi ala madhabi al-imam al-Asy'ari dan al-Maturidi. Nah, ini di dalam kurung adalah referensinya. Namun tentu kita tidak dapat menafikan faktor-faktor lain yang menjadi sebab bagi terrealisirnya peristiwa tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut yang rasanya paling terkait dengan tema tulisan ini adalah apa yang kemudian dikenal sebagai hubungan sebab akibat. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang mengindikasikan bahwa terjadinya sesuatu insiden terhadap seseorang atau suatu kelompok manusia adalah sebagai risiko dari perbuatan mereka sendiri. Satu di antaranya adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli, objek dari kata kum dalam ayat di atas adalah kaum mukminin. Sedang kata musibah diinterpretasikan sebagai bencana dan kesengsaraan. Ini dalam kurung lagi adalah referensinya. Lebih jauh, Al-Mahalli menjelaskan bahwa musibah ini adalah risiko dari perbuatan dosa seorang mukmin. Sedangkan musibah atas seorang mukmin yang tidak melakukan dosa adalah semata-mata medium untuk meninggikan derajatnya kelak di akhirat.
Selanjutnya dari ayat ini diinterpretasikan pula bahwa ada dua jenis perbuatan dosa. Pertama, dosa yang konsekuensinya diwujudkan di dunia dengan musibah sebagai realisasinya. Kedua, dosa yang diampuni. Dosa jenis kedua ini yang secara kuantitatif lebih banyak, dalam kurung adalah referensinya. Sekelumit ilustrasi di atas akan terasa relevansinya jika kita mengkorelasikannya dengan perbuatan dosa, mendolimi orang lain. Bahkan salah satu wejangan Rasulullah pada Sayyidina Mu'ad bin Jabal saat beliau mengutusnya untuk menjadikannya seorang amir di Yaman adalah, takutilah doa seseorang yang dizolimi. Ini dalam kurung adalah referensinya. Terlebih jika kemudian al-madlum atau objek perbuatan zalimnya adalah seorang yang telah mencapai predikat waliullah, atau paling tidak seseorang yang dengan ketakwaan dan kesolehannya mendekati predikat tersebut. Bagi mereka ini Allah telah menyatakan bahwa dialah yang akan menjadi pelindung dan wali. Pernyataannya tersebut termaktub jelas dalam misalnya surat Al-Baqarah ayat 285, Al-Anfal ayat 34, Al-Hajj ayat 38, dan Ar-Rum ayat 48. Ada 4 substansi dari kesediaan Allah menjadi wali bagi mereka yang muttaqin ini, yaitu anfa'u atau optimalisasi fungsi keimanan, ad-daf'u penjagaan dan perlindungan, an-nusrah atau pertolongan, dan an-najah atau pembebasan dan pengentasan. Dalam kurung adalah referensinya. Dari sini menjadi jelas bagi kita bahwa sangat wajar jika kemudian Allah menyatakan perang bagi siapapun yang menyakiti atau zalim dan berbuat kesewenangan terhadap mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya sampaikan, disinilah pentingnya muhasabatun nafsi. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.